Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Anang selaku Ketua MGMP Matematika Sleman yang telah hadir di antara kita secara online. Terima kasih kepada pengurus MGMP yang Matematika Sleman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan PKM ini, dan kepada anggota MGMP yang telah untuk hadir di acara kita siang hari ini. Terima kasih kepada Ketua PKM FMIPA UGM Pak Iwan Ernanto yang menginisiasi acara ini. Hari ini pemateri kita adalah Pak Budi Surojo dari Matematika UGM. Beliau aktif di Matematika UGM sejak tahun 99. Mohon diralat kalau saya salah. Harusnya 91. 91, okay. 91. Pak Budi ini mendapatkan gelar sarjana di tahun 1990 dari UGM dan masternya di Institut Teknologi Bandung tahun 1995. Lalu beliau mengambil gelar doktor selesai pada tahun 2006 pada bidang matematika aljabar. Nah, Pak Budi ini juga merupakan salah satu tim pembina Olimpiade Matematika tingkat nasional dan pernah beberapa kali membawa tim Olimpiade Matematika Indonesia ke kancah internasional. Yang terakhir tahun lalu, harusnya tahun ini, tapi karena ada COVID ini jadi semuanya mundur, jadi akhirnya online, jadi tidak jadi berangkat tahun ini. Nah, waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Budi untuk mempresentasikan materinya hari ini. Monggo Pak Budi. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, hari ini sebetulnya sama dengan tadi yang pada waktu saya disapa oleh Pak Widodo. Ini kebetulan beliau adalah senior saya. Beliau juga yang kemudian mengajak saya aktif di dalam pembinaan IMO di nasional. Ini hari ini kita mau berbagi sesuatu yang mungkin tidak betul-betul problem solving ya. Ini lebih banyak ke pengalaman saya pada waktu ketemu dengan para siswa, kemudian pada waktu saya ketemu dengan beberapa MGMP baik di Purwokerto, kemudian di DIY, di Madiun juga, kemudian juga pengalaman saya pada waktu menemui dengan anak-anak yang kebetulan mungkin ada yang mengatakannya disebut sebagai anak-anak yang diberi kelebihan dalam hal logika dan seterusnya. Tetapi mari kita diskusi hari ini itu kita diskusikan dengan cara kita anggap kita itu satu sama gitu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu sungkan kalau seandainya misalkan nanti ya Bapak Ibu menjumpai bahwa wah Pak menurut pengalaman saya tidak seperti itu. Nggak apa-apa, kita diskusi saja. Jadi tidak usah dianggap bahwa saya adalah narasumber di mana saya di atas Bapak Ibu, tidak. Tetapi saya kira Bapak Ibu selama ini sudah pengalaman bertemu dengan anak-anak, mulai dari anak-anak yang mempunyai kelebihan, anak-anak yang medium, sampai dengan anak-anak yang mungkin ada sedikit kekurangan yang perlu improvement dari Bapak Ibu, yang mana saya kira Bapak Ibu lebih banyak berpengalaman di tingkat ketemu dengan mereka-mereka yang sebetulnya adalah rata-rata gitu. Artinya kemampuannya rata-rata yang memang dibutuhkan teknik dan kemampuan untuk mengimprove secara lebih dibandingkan kita yang mungkin ketemu dengan mereka yang sudah anak-anak yang memiliki kemampuan lebih. Baik, ini sebetulnya kita mau bicara tentang belajar matematika dan problem solving, tapi sudah secara garis besar tadi pada waktu saya diskusi dengan Pak Widodo, sudah kita singgung bahwa sebetulnya pada waktu anak-anak dan guru, mungkin guru matematik, begitu ketemu dengan kata-kata matematik, sebetulnya itu adalah masalah. Nah, saya mempunyai kebiasaan pada waktu saya kuliah, khususnya karena saya sudah berpengalaman mengajar logika matematika dan himpunan di Departemen Matematik UGM, maka saya selalu guyonan saya selalu mengatakan gini, di antara para guru apapun itu sebetulnya yang paling banyak dosanya bisa jadi justru adalah guru matematik dan dosen matematik. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau mengakses seseorang atau anak didik kita, pada saat kita itu mengakses tanpa mempertimbangkan detail assessment itu, maka bisa jadi kita hanya menimbulkan stres pada si anak.
Nah, ini selalu saya katakan bahwa bahkan di beberapa tempat kita mengatakan bahwa matematik itu adalah problem, matematik itu adalah momok. Maka saya bilang di antara dosen atau guru mungkin yang banyak dosanya adalah dosen atau guru matematik. Kalau dari pandangan umum bahwa matematik itu adalah momok. Nah, makanya sekarang kita akan melihat bahwa sebetulnya kalau kita belajar tentang matematik, kemudian kita harus tentu saja kalau memperhatikan taksonomi Bloom itu ada beberapa tingkat, ada memahami lah, ada memahami, kemudian Anda bisa menghitung, kemudian bisa juga mengaplikasikan, bisa melakukan sintesa dan seterusnya. Memang tingkatannya itu akan berbeda-beda, tapi secara umum tetap saja begitu kita ketemu dengan soal matematik, maka yang selalu kita utamakan adalah ini sebetulnya soal ini mau diapakan ya? Soal ini mau diapakan? Nah, tentu saja langkah kita secara umum, baik itu orang matematik yang sudah tingkatannya cerdas atau anak kita yang baru belajar, termasuk anak-anak yang baru belajar, kita akan bertanya, pada waktu membaca soal, pada waktu menghadapi problem, kita selalu bertanya, ini maksudnya soal apa? Pada waktu kita bertanya tentang ini maksudnya soal apa, selalu tentu saja di dalam soal itu ada istilah-istilah yang harus kita pahami. Ya kan? Ada istilah-istilah yang kita pahami. Sesudah itu baru pada waktu kita memahami soal dengan melihat kata-kata kunci, istilah-istilah yang kita kenal, baru kemudian berpikir kalau kita berbicara tentang penyelesaian soal, maka kita akan bertanya, ini soal ini mau diapakan? Ya kan? Sesudah mau diapakan, kemudian muncul pertanyaan, pada waktu saya kerjakan step by step, satu persatu dan seterusnya, muncul persoalan adalah, ini jawaban saya betul enggak ya? Ini jawaban saya betul enggak? Apakah sudah tepat? Nah, itu selalu muncul seperti itu. Sehingga kemudian pertanyaannya, apalagi kalau kemudian faktanya begitu kemudian masalah itu kita diskusikan dengan teman kita, bisa jadi antara kita dengan teman itu memunculkan persepsi yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang soal. Bahkan pemahaman tentang istilah pun bisa berbeda-beda. Nanti kita akan berikan contoh, di mana dalam contoh itu akan muncul dari contoh yang sederhana sampai dengan yang berat, bagaimana kita memahami istilah, kemudian bagaimana kita memahami soal, meningkat soal secara umum, kemudian kita mencari solusinya, kemudian kita melihat solusi kita itu sebetulnya cukup bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kira-kira bisa nggak menyelesaikan masalah? Baik, ini ini salah satu di antaranya yang perlu kita lakukan adalah satu, kalau kita melihat seperti itu, tentu saja kalau kita lihat di sini, sekali lagi, langkah penyelesaian itu biasanya kita selalu menggunakan metode prosedur yang tepat dan sudah teruji. Nah, tetapi sekali lagi, kalau kita mengatakan metode atau prosedur yang tepat yang sudah teruji, pertanyaannya tentu saja metode itu hanya bisa kalau kita memahami soal. Kita memahami soal kalau setiap istilah kita pahami secara benar. Tentu saja sesudah itu baru muncul ide-ide dan seterusnya. Ya, jadi ini ada beberapa. Nah, salah satu di antaranya, ini tentu saja ini Bapak Ibu jangan, ini sebetulnya sepertinya ini adalah sesuatu pemahaman yang sangat teoritis banget. Sebetulnya tidak perlu seperti ini. Kadang-kala kita hanya perlu beberapa langkah yang mungkin sederhana pun, itu sebetulnya adalah bagian di mana itu adalah teorema. Langkah standar yang kecil pun kadang-kala itu adalah bagian dari rumus dan algoritma. Pada waktu langkah kecil pun kadang-kala itu adalah bagian dari logika dan keruntutan. Jadi itu termasuk strategi yang tepat. Jadi tidak perlu secara ini kan kayaknya ini adalah sesuatu yang ini ya sangat sangat teoritis, tapi sebetulnya tidak perlu terlalu teoritis yang betul-betul ilmiah seperti ini. Baik, sekarang mungkin kita mulai pertama. Pertama ini adalah kenali kata-kata kunci. Jadi pada waktu kita bicara tadi, ini kita kembali ke sini. Jadi kenali kata-kata kunci pada saat apa? Pada saat kita tuh mau menerapkan metode atau prosedur untuk mengeksekusi masalah. Nanti kita sekali lagi, nanti kita akan berikan contoh, bahkan itu adalah masalah yang sangat sepele. Nanti ada kenali kata kuncinya. Jadi yang pertama kita katakan kenali kata-kata kunci. Sebagai contoh ini, misalkan Bapak Ibu diminta untuk buktikan, ya kan? Kata-kata buktikan itu sebenarnya adalah kata kunci. Bandingkan nih Bapak Ibu kalau seandainya ketemu dengan kata-kata seperti ini, tentukan solusi dari sistem persamaan linear berikut. Jadi di situ ada kata-kata kunci apa? Sistem persamaan linear. Kemudian tentu saja tadi ada kata-kata tentukan. Apa bedanya antara tentukan dengan buktikan? Tentu saja nanti
ada secara garis besar kita akan bisa menjelaskan, oh buktikan itu bedanya gini. Nah, antara buktikan dengan tentukan, Bapak Ibu nanti ada muncul kalimat ketiga, yaitu apa yang disebut apakah. Apakah SPL ini mempunyai solusi? Kata-kata apakah ini ada dua tipe, yaitu bisa iya, bisa tidak. Kalau kita mengklaim ya, kita harus menemukan. Kalau tidak, kita harus membuktikan bahwa untuk setiap apapun tidak mungkin memenuhi SPL itu. Jadi sekali lagi di situ ada kata-kata kunci. Kadang-kadang kita ada kata-kata kunci limit. Kemudian ada kata-kata kunci integral tak tentu. Ada titik potong kurva. Ada kata-kata kunci sejajar, saling tegak lurus, titik bagi, dan seterusnya. Jadi ini ada kata-kata kunci. Kenapa demikian? Sekarang Bapak Ibu bisa membayangkan. Kalau pertanyaannya adalah tentukanlah limit dari fungsi fx sama dengan fx sama dengan ini di titik x sama dengan 2. Kalau kita tidak paham apa artinya limit, bisa nggak kita menentukan metode yang tepat? Misalkan juga, kita tidak paham tentang kata-kata titik potong kurva. Apa yang dimaksud dengan titik potong kurva ya? Terhadap misalkan sumbu X. Sumbu X saja suatu kata kunci sebetulnya. Tapi pertanyaannya atau istilah ya, kita mengatakannya istilah. Kemudian kita mengatakan titik potong kurva terhadap sumbu X. Maksudnya apa ya? Nah ini berarti kita harus paham dulu, istilah-istilah ini harus kita pahami, kata-kata kunci ini. Oke, yang berikutnya. Jadi dari situ kemudian kita mengatakan bahwa sesudah kita memahami, sesudah kita melihat bahwa ada istilah di situ, kemudian pertanyaannya adalah pahami atau baca problem dengan teliti. Apakah pernah menemui problem yang similar? Jadi pada waktu kita membaca soal atau problem, pertanyaannya, saya kok kayaknya pernah ini ya, keluar di misalkan tes mandirinya UGM, tahun sekian soal nomor sekian. Oh ini kayaknya saya pernah dengar ini, kayaknya ini pernah keluar di UN tahun 2018. Wah ini kemarin pada waktu anak saya bimbingan tes, sama pembimbingnya ini dikasih solusi seperti ini. Kemarin saya sempat baca ini kayaknya problemnya similar dengan cara similar dengan itu. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini pada waktu kita membaca problem atau soal itu kadang-kadang kita melihat bahwa apa saja sih yang bisa kita himpun? Tadi mungkin ada istilah limit, ada titik potong kurva. Nah, titik potong kurva itu apa yang kira-kira yang membuat suatu kurva memotong suatu sumbu X ya misalkan. Oh, nanti kita bingung. Kemudian bisa jadi kita melihat kaitannya dengan fakta tambahan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan problem. Ini fakta-fakta tambahan ini nanti kita berikan contoh. Jadi sekali lagi ya, ini ada beberapa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa ini bentuk teoritisnya. Pada waktu kita ketemu problem itu kadang-kala pokoknya ini problemnya diapakan sudah. Kadang-kala kita pokoknya waton dikerjakan. Tapi sekali lagi, pada waktu kita waton mengerjakan itu bisa jadi pada waktu kita mengerjakan sebetulnya bawah sadar kita itu sebetulnya memperhatikan soal itu membandingkan dengan tipe-tipe soal yang pernah kita baca. Kita juga merefer pada apa? Istilah-istilah yang pernah kita pahami. Ada beberapa istilah yang sama, tapi ternyata merujuk kepada definisi yang berbeda. Nah, ini perlu kita pahami juga, bahwa kalau seperti itu, maka kita harus berhati-hati dengan soal yang seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah sesudah kita memahami soal secara ini, membaca problem dengan teliti, pertanyaan berikutnya adalah, tadi ya, termasuk kita memperhatikan istilah, memahami soal, kemudian kita melihat, ini soal ini saya pernah baca, ini similar dengan yang kayak apa ya? Oh, ini gini Ibu, kalau seandainya kita, ini sebagai contoh, kalau misalkan kita itu topik tentang matriks, kalau ada soal latihan, kemudian soal ujian, pasti soal itu berkaitan dengan matriks. Ada solusi yang berkaitan dengan perkalian matriks, kemudian ada determinan, dan seterusnya. Kita tahu persis bahwa soal ini, ini gampang, ini mengerjakannya pakai matriks. Ya kan? Tapi kalau kemudian soal itu tercampur di dalam ujian nasional atau di dalam soal SPMB atau soal itu ada soal UTBK, maka soal itu akan tercampur. Otomatis pikiran kita begitu membaca soal, kita akan memahami, ini soal ini tentang apa ya? Nah, pada waktu soal ini tentang apa, kita baca, oh ini kok bicara tentang determinan. Oke, saya paham determinan itu. Oh ini berkaitan dengan matriks. Oh kalau gitu saya mengerjakannya dulu sama guru saya, diterangkan kalau matriks kebetulan determinan inverse itu mestinya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinannya sangat kecil kalau kemudian misalkan ini tentu saja langkah tersesat kalau seandainya bicara tentang determinan, soal itu ada istilah determinan, ada matriks, tiba-tiba kita bicaranya ini adalah kombinasi permutasi. Wah itu sangat jauh.
kombinasi permutasi itu bisa jadi memang bisa dikaitkan dengan determinan matrik, tapi kita akan melihat bahwa itu pasti sesuatu dua konsep yang beda jauh. Jadi akan lebih mudah kalau kita melihatnya bahwa oh determinan matriks, kita bicara tentang matriks. Oh SPL itu gimana ya? SPL itu setahu saya bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Atau bisa juga dengan matriks. Kalau seandainya matriksnya punya inverse. Misalkan seperti itu. Oh, saya bisa mengerjakannya dengan menggunakan metode Cramer. Ya kan? Jadi seperti itu. Kalau seandainya matriks. Nah, jadi identifikasi di awal tadi yang sudah kita terangkan, itu sebetulnya mengacu bahwa sesudah itu strateginya apa ya untuk menyelesaikan problem ini? Ada banyak cara strateginya, termasuk yang pertama adalah mungkin kita coba-coba aja kasus-kasus parsial. Itu kalau seandainya kita mau memperhatikan misalkan kaitannya dengan pola barisan. Jadi pola barisan misalkan Ibu pertanyaannya adalah suku kedua adalah sekian, suku ke-10 adalah sekian. Jadi kalau gitu suku ke-100 berapa nilainya? Nah, tentu saja ini sudah ada rumus umumnya sebetulnya, ada rumus umum yang bisa kita kerjakan. Tetapi kadang-kala kan kalau kita tuh lupa dengan rumus, kita akan mencoba-coba dengan pola. Oh, kalau seperti ini, kalau 2 sekian, 10 sekian. Nanti meningkat lagi 20. Oke, kita coba satu. Atau kadang-kala soal itu dalam bentuk seperti ini. Suku kedua seperti ini, suku ketiga suku keempat seperti ini, suku kelima seperti ini. Andai kan pola ini berjalan terus, bagaimana rumus suku ke N? Nah, kalau seperti itu, kita akan mencoba dulu, oh, ke-10, ke-20, baru kemudian kita mengidentifikasi, oh, ini kira-kira suku ke N itu bentuknya seperti ini. Pada waktu kita mengidentifikasi pola, kemudian kita menduga bahwa bentuk N-nya adalah seperti yang tadi, maka kita akan bertanya bahwa, oh, kalau seperti ini, baru kemudian kita buktikan dengan menggunakan induksi. Nah, tentu saja sesudah kita mengidentifikasi strategi, kemudian kita mulai mengeksekusi soal atau problem, kadang-kadang kita menjumpai kasus, kok ini langkahnya nggak jalan ya? Apa yang harus saya lakukan gitu? Nah, pada waktu rencana ini nggak jalan, maka kita harus membuat pilihan strategi yang lain. Tentu saja Pak, tetap tadi, kasus-kasus parsial yang kita selidiki, yang kita anggap tetap sudah betul, tidak perlu kita revisi. Tapi mungkin ada pola-pola lain, ada dugaan di rumus ke N-nya itu bisa jadi salah. Kalau gitu, apa yang mau kita lakukan? Jadi, di situ ada langkah revisi yang kita lakukan. Nah, sesudah itu, tentu saja sesudah kita melakukan, sesudah kita melakukan rencana solusi, kemudian kita eksekusi. Eksekusi bisa jadi dalam satu langkah kita selesai 2 atau 3 langkah selesai, sampai tuntas, walaupun belum tentu benar. Tapi pada waktu yang lain kita punya sudah 15 langkah kok belum selesai. Kita tidak tahu apakah itu betul apa enggak, wong belum selesai. Terus kemudian pertanyaannya, andai kan problem kita sudah kita anggap selesai, tapi kita tidak tahu betul apa enggaknya. Nah, dari situlah kemudian kita muncul persoalan. Kita melakukan review solusi. Nah, review solusi ini ada pertanyaannya adalah, apakah solusi kita yang kita lakukan dengan cara identifikasi, kemudian kita melihat pola, kemudian kita selesaikan secara eksekusi, pertanyaannya adalah, apakah solusi itu sudah menjawab semua pertanyaan? Tadi sudah kita mulai dengan memahami semua, memahami pertanyaan atau memahami problem. Tapi kan kadang-kala kita miss. Salah satu contoh misalkan, kadang-kala kita soal itu bunyinya seperti ini, tentukanlah semua solusi dari SPL bla bla bla, gitu kan? Kemudian kita mengerjakannya menggunakan if then. Karena ini maka. Kemudian kita menemukan X, Y, Z jawabannya. Nah, kita lupa tidak mengecek, mungkin di situ solusinya jamak, tapi kita tidak mengecek, kita kembalikan ke dalam persamaan yang sama, persamaan yang akhir. Memang kalau multiple choice itu kadang-kala solusi itu dipaksa. Jadi kalau kita mengerjakan beberapa langkah 2 menit atau gimana, itu baik di ujian nasional, ujian mandiri UGM, SPMB dan seterusnya, itu memang ada kisi-kisi yang membuat supaya jawaban itu tidak menimbulkan ambigu. Tapi di dalam soal esai atau di dalam soal secara umum, di dalam problem secara umum, itu seringkali bahwa kita dipaksa untuk mengecek ulang solusi kita itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan secara umum belum. Kemudian ada lagi, apakah jawaban itu menggunakan terminologi istilah atau satuan sesuai pertanyaan. Jadi misalnya gini, dikatakan dalam 1 hari seseorang bisa mengerjakan bisa mendapatkan hasil $20 Amerika. Kemudian dia bekerja dengan timnya selama 4 hari. Kalau gitu hasil yang mereka dapatkan itu berapa dolar?
Nah, ini tentu saja kelihatan simpel kan? Kita mengatakan kalau tiba-tiba anak-anak menjawab, oh sekian ratus ribu rupiah, atau sekian ratus ribu, tidak ada rupiahnya, pertanyaannya kita harus berpikir, ini kira-kira jawabannya sudah memenuhi nggak? Wong tadi pertanyaannya dalam bentuk dolar, kok ini tiba-tiba dia mengatakan sekian ratus ribu. Jangan dia jawabnya dalam rupiah. Pertanyaan saya kok mengerjakannya bisa dalam bentuk 0,00 sekian ya? Padahal ini kan mestinya jawabannya bulat. Nah, kemudian yang ketiga lagi adalah apakah solusi kita itu memenuhi kaidah keruntutan yang logis gitu. Ini sebagai contoh yang sederhana aja, misalkan kalau kita melihat bahwa kadangkala kalau kita diminta untuk membuktikan, nanti ada contoh, tapi ini sebagai gambaran aja. Kalau kita diminta untuk membuktikan, itu kadangkala persamaan kiri sama dengan persamaan kanan, misalkan kita mengatakan gitu. Kita punya bagian kiri sama dengan bagian kanan, itu biasanya kalau anak-anak itu dari kiri dikembangkan, ya kan? Dikembangkan sampai 4 langkah tidak selesai. Kemudian apa? Bagian kiri tadi kita kembangkan sampai 4 langkah nggak selesai, nggak menuju ke bagian yang kanan. Kemudian bagian kanan kita kembangkan sampai sekian langkah. Nah, di tengah-tengah itu ada yang blank. Tapi tiba-tiba pokoknya dianggap sama aja lah. Atau istilah kita biasanya yang disebut dengan tipu-tipu. Tapi itu kemungkinan dalam beberapa hal itu kadang-kala kita harus berhati-hati. Bahwa ada kemungkinan memaksakan sesudah 4 langkah itu sama antara sisi kiri dan sisi kanan, itu kemungkinan bisa jadi 1 langkah saja itu sebetulnya sudah selesai. Tapi bisa juga kita ternyata perlu lebih dari 1 langkah. Tidak obvious, orang bilang gitu. Nah, ini berarti apa? Berarti langkah kita yang untuk bagian itu sebetulnya kita meninggalkan sedikit keruntutan. Nah, ini jadi sekali lagi. Kemudian yang keempat, apakah metodenya sudah tepat gitu? Ini yang berkait. Kadang-kala gini, sesudah kita review itu kadang-kala gini, kita memang contoh yang paling gampang ini. Ini kalau Bapak Ibu sudah ketemu dengan Pak Ato. Pak Ato itu dulunya adalah trainer di suatu lembaga bimbingan tes. Kemudian sesudah jadi dosen UGM, beliau membuat soal SPMB, soal mandiri dan seterusnya. Nah, itu tuh beliau pernah jadi itu diberi seperti ini. Ada soal oleh seorang pengusul soal, itu dianggap soal ini sulit. Tapi apa yang terjadi? Sama Pak Ato itu dikerjakannya hanya dalam waktu setengah menit selesai. Apa artinya? Artinya si pengusul soal itu mengerjakan metode untuk mengerjakan solusinya dia, itu dia mungkin menggunakan metode yang mungkin agak sedikit panjang. Sementara Pak Ato ini karena mungkin sudah berpengalaman, beliau bisa menemukan metode yang dengan cepat bisa mengeksekusi soal itu, sehingga soal yang masuk kriteria sulit itu berubah menjadi soal sangat mudah. Ini apa artinya? Artinya pada saat kita sekali mengerjakan, mungkin metode kita sudah tepat untuk menyelesaikan itu, tapi dikaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan tingkat kesulitan, maka sebetulnya ada metode lain, bisa jadi ada metode lain yang jauh lebih efisien dan jauh lebih cepat untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi sekali lagi review ini penting untuk membuat apakah metode ini di bimbingan tes sering terjadi. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau dulu-dulu, saya nggak tahu sekarang. Dulu itu ada istilah metode cepat. Saya pernah ini ngajar mahasiswa, tiba-tiba mahasiswanya itu pada waktu saya terangkan nggak memperhatikan. Pada waktu saya tanya, ada pertanyaan nggak? Saya nggak tahu dia dari mana, saya nggak usah kita persoalkan, tapi tiba-tiba bertanya gini, Pak, ada nggak rumus cepatnya? Apa artinya? Ini sebetulnya dia itu mengacu ke sistem problem solving loh, kaitannya dengan mencari metode yang tepat. Tetapi itu jadi salah pada saat kemudian rumus cepat ini tidak dia tak ketahui dari mana asalnya. Dan kenapa metode itu bisa tepat digunakan pada soal tersebut. Kenapa? Karena di dalam banyak kasus, Bapak Ibu juga paham, saya kira, soal-soal itu kita itu selalu meng-create soal-soal baru, baik memodifikasi maupun betul-betul real baru, yang membuat apa? Membuat metode bisa jadi membuat metode yang dulu kita anggap cepat, itu akhirnya ketinggalan zaman. Nah, ini yang kemudian seharusnya kita menjadi perhatikan bahwa sebetulnya bimbingan tes itu tidak bisa kemudian dengan metode-metodenya yang canggih katanya dalam tanda petik, itu sebetulnya tidak bisa mengambil alih peran guru kalau seandainya kita ini bisa membuat suatu problem yang kemudian memunculkan sesuatu yang tidak rutin. Ya, jadi ini review soal solusi itu sangat penting. Kemudian yang ini sebagai contoh ini Bapak Ibu. Nah, ini mari sekarang kita perhatikan. Ini contoh satu. Contoh satu ini yang saya bilang bahwa sebetulnya problem matematik itu tidak perlu berat, tidak perlu yang kompleks, cukup sederhana aja.
Coba Bapak ini gini. Ada cowok yang tiba-tiba datang, atau Bapak Ibu yang kebetulan mungkin masih muda, kebetulan masih PDKT gitu, tiba-tiba ada cowok mendekati Ibu atau Mbak gitu ya. Kemudian dia mengucapkan kalimat berikut ini pada Anda. Dia mengatakan, kamu adalah pacar saya. Pacar saya adalah kamu. Problemnya Bapak Ibu saya tanya. Di antara dua kalimat ini, kalau kebetulan Ibu ini masih single, kemudian ada cowok datang, Ibu lebih bahagia yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Ini perlu ditangkap dulu, nomor 1 atau nomor 2? Ya, ini perlu dilihat sebetulnya nomor 1 atau nomor 2 yang mau kita pilih. Nah, tentu saja pada waktu menghadapi problem ini, problemnya adalah apakah Bapak Ibu bahagia dengan seseorang yang mengucapkan nomor 1 atau kita bahagia dengan yang mengucapkan nomor 2? Pertanyaannya adalah kita harus paham dulu. Pacar itu apa toh? Pacar itu apa toh? Kemudian kata kamu adalah, kalau saya mengatakan gitu ya, si X adalah, itu berarti apa maksudnya? Kemudian sesudah itu, baru kemudian kita mengeksekusinya. Oh, kalau gitu saya pilih nomor 1 atau nomor 2. Ini logika sederhana, ini problem sederhana loh. Tiba-tiba ada orang datang ke lawan jenis, datang ke Anda, kemudian dia bertanya, kamu adalah pacar saya. Satunya lagi, pacar saya adalah kamu. Masih ada banyak problem. Satu, apa artinya cowok? Apa artinya pacar? Kemudian kedua, kalimat dia itu sebetulnya jujur atau tidak? Ya kan? Jadi kalau pertanyaannya, kalau ada tiba-tiba lawan jenis datang ke saya, dia ngomong gitu, pertanyaannya, saya anggap nomor 1 bisa jujur, bisa tidak, nomor 2 bisa jujur, bisa tidak. Tapi pertanyaannya, andai yang datang ke saya itu ngomongnya jujur, jadi sekali lagi, andai dia yang datang ke saya orangnya jujur, maka kalimat kamu adalah pacar saya, itu sebetulnya saya diklaim sebagai pacarnya dia. Muncul pertanyaan, kira-kira pacarnya dia hanya saya atau ada yang lain? Andai kan kalimat dia true loh ya, andai kan dia jujur. Jadi kalau dia jujur, kemudian dia mengatakan kamu adalah pacar saya, suatu saat dia jalan dengan orang lain, itu tidak salah. Karena apa? Dia hanya mengklaim bahwa saya adalah pacarnya dia. Tapi nomor 2, pacar saya adalah kamu, maka kalau dia jujur, kemudian suatu saat dia jalan dengan orang lain, ya sudah, tinggal kita persoalkan secara hukum aja. Hukum adat boleh gitu ya. Hukum pakai perasaan boleh. Tapi karena apa? Karena pacar saya adalah kamu itu menunjukkan, kalimat itu secara logik kalau itu betul, itu menunjukkan bahwa pacarnya dia itu adalah saya, satu-satunya. Jadi sekali lagi, dua kalimat ini, walaupun ini di dalam matematik yang disebut dengan logika sebetulnya. Ini logika Krismi 0 dan 1, walaupun nanti ada logika fase. Tapi persoalannya, dalam masalah ini kita harus memahami apa maksudnya pacar. Persoalannya, di antara Bapak Ibu, ada nggak yang paham definisinya pacar apa? Sebelum saya mengatakan bahwa dia adalah jujur, dia adalah tidak jujur. Jadi sekali lagi, dalam problem ini ada istilah yang harus kita pahami. Oke, kita menginjak ke soal yang mungkin lebih mati. Ini adalah langkah-langkah ini, istilah atau konsepnya. Jadi tadi sekali lagi di nomor 1, kalau kita perhatikan, tadi sekali lagi pertanyaannya adalah di nomor contoh 1 ini, perhatikan di sini ada kata istilah atau konsep cowok itu apa toh? Kemudian pacar itu definisinya apa? Nah, sebetulnya metode yang kita pakai di sini ya hanya menggunakan logika. Tentu saja sesudah kita memahami soal, dengan logika itulah kita menentukan yang dia ucapkan itu true atau false, dia bohong atau tidak. Di balik itu kita tidak bisa menilai apa-apa. Tapi sekali lagi, di situ ada istilah yang harus kita pahami sebelum kita mengeksekusi problem yang kita dapatkan. Oke, sekarang kita di soal nomor 2. Nah, ini lebih kompleks matematiknya. Soal ini mengatakan bahwa buktikan titik potong kurva terhadap sumbu X. Tentu saja di sini titik potong kurva F ya, masih dimaksud, mohon maaf ini ada kekeliruan sedikit, ada kelupaan. Buktikan titik potong kurva F terhadap sumbu X dengan Fx sama dengan 1/5 X pangkat 5 ditambah 3/2 X pangkat 4 ditambah 13/3 X pangkat 3 dan seterusnya ada tepat 1. Nah, pada waktu Bapak Ibu memahami ini, tentu saja Bapak Ibu tahu, wah ini gampang, ini cukup banyak. Di situ nanti kira-kira ada apa ya? Gitu. Oke. Tapi sekali lagi di sini yang ada tentu saja pada waktu kita mau memahami soal ini.
Mohon maaf. Ini kita perhatikan, ini kita harus paham beberapa istilah tentu saja. Istilah apa aja yang kita perlukan di sini pada waktu kita memahami soal? Satu, istilahnya adalah titik potong kurva. Yang kedua, sumbu X. Yang ketiga, ada tepat satu. Ini biasanya kalau SMA, mohon maaf ini Bapak Ibu, kalau SMA itu biasanya kalau kita menggambar grafik plane ya, bidang datar itu biasanya kan sumbu X-nya selalu ke kanan, kemudian sumbu Y-nya selalu ke atas gitu kan. Nah, ini yang mungkin mohon maaf, mungkin perlu kita tekankan bahwa suatu saat ada kemungkinan sumbu X itu kita perlu sekali waktu mengenalkan ke siswa bahwa sumbu X itu bisa jadi itu justru yang vertikal, bukan yang horizontal. Demikian juga mungkin yang ini kadangkala lupa kita share ke siswa adalah sebetulnya tanda panah pada sumbu itu menunjukkan orientasi positif. Ini kadangkala di beberapa anak itu anehnya kalau kita tanya kenapa ya kalau Anda menggambar bidang itu, bidang datar, sumbu X kemudian sumbu Y, kenapa panahnya yang Y itu ke atas, yang X itu ke kanan? Boleh nggak saya menggambar kalau seandainya sumbu X itu panahnya yang horizontal itu ke kiri, sementara yang vertikal, yang sumbu Y itu tetap ke atas. Apa efeknya? Jadi ini yang saya katakan bahwa kita memahami mana yang sumbu X-nya, walaupun sekali lagi sumbu X itu tidak harus menggambarnya horizontal. Walaupun standarnya, sekali lagi standar di dalam bidang datar itu adalah sumbu X selalu horizontal. Tapi sebetulnya tidak harus seperti itu. Nah ini memahami apa maksudnya sumbu X, kemudian titik potong kurva, dan kemudian ada tepat satu. Bapak Ibu mohon maaf ini yang seringkali di anak-anak tidak paham atau seringkali dicampur adukkan adalah apa bedanya persamaan fungsi dengan fungsi. Ini yang kadang-kadang dicampur aduk. Jadi di nomor soal tadi, di soal fx sama dengan bla 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 itu adalah persamaan fungsi, bukan fungsinya. Kalau fungsi itu adalah pasangan antara x dengan fx. Makanya pada waktu Bapak Ibu menggambar grafik fungsi itu selalu plottingnya adalah x, fx, x1, fx1. Kita plot di bidangnya. Oh ini x1-nya 1 misalkan, fx1-nya berapa nilainya? Nanti kita bahkan. Jadi fx sama dengan 1/5 x pangkat 5 dan seterusnya itu adalah persamaan fungsinya. Sementara fungsi f-nya sendiri itu ditentukan oleh himpunan semua pasangan x, fx. Ini yang kadang-kadang anak-anak bingung. Kadang-kadang anak-anak tidak bisa membedakan di situ. Nah, itu yang kemudian pertanyaannya, maka langkah di sini kenapa ini penting? Istilah titik potong kurva, sumbu X, ada tepat satu. Ini istilah-istilah harus kita pahami sebelum kita itu memahami soal secara keseluruhan, secara utuh. Nah, sesudah kemudian kita memahami soal secara utuh, baru kemudian muncul. Nah, kita merefer banyak apa? Wah, tadi saya sudah singgung. Wah, ini kalau soal kayak gini nih kira-kira pakai Horner. Ini apa ya? Faktorisasi. Atau dicoba-coba. Ya kan? Dicoba-coba satu persatu. Gitu kan? Apa yang kita lakukan dengan ini? Tapi kita sudah jelas bahwa bagian ini subtopiknya sudah jelas bukan determinan. Gambar ini subtopiknya jelas bukan probability. Kita merefer pada ini kasusnya ke sana. Ini kayaknya soal ini pernah keluar ya di ujian mandirinya UGM. Oh, soal ini pernah dulu pada waktu saya bimbingan tes. Kayaknya cara mengerjakannya seperti ini. Maka ingatan-ingatan seperti itu kadang-kadang akan membantu kita untuk mengeksekusi soal, untuk menentukan metode. Jadi kita kembali ke dalam identifikasi. Kemudian persoalannya sifat apa yang mau kita gunakan? Oh, ini ada faktorisasi, Horner. Pertanyaannya kekontinuan, 3 derivatif. Nah, ini 2 dan 3 muncul dari mana kok tiba-tiba seperti itu? Kalau faktorisasi, oke, pasti muncul di situ ya. Karena bagaimanapun kan kita membuat, karena dia adalah perpotongan terhadap sumbu X, itu kan berarti semua nilai X1 di mana fx1 sama dengan 0, kan gitu kan? Kemudian kita faktorisasi. Tapi perhatikan Bapak Ibu, soal nomor 1 itu tidak mudah, tidak akan mungkin difaktorisasi dengan bentuk-bentuk yang sederhana. Bapak Ibu bisa coba nih. Tapi pertanyaannya loh ya, soal ini bunyinya adalah buktikan. Jadi buktikan itu sebenarnya kata-kata kunci juga. Bukan sekedar mencari, tentukan, lain. Jadi ada kata kunci buktikan, bukan tentukan. Apa artinya? Artinya satu, yang mungkin kita lalai adalah membuktikan itu tidak harus mencari, tidak harus menentukan titik potongnya di mana. Kalau tentukan itu berarti Bapak Ibu harus betul-betul menentukan. Kita harus betul-betul mencari. Tapi kalau buktikan itu tidak harus.
Kata-kata buktikan itu tidak harus kita ketemu dengan sama dengan gini loh, Bu. Kalau misalkan kayak mengatakan, buktikan bahwa ada orang di parkiran itu yang merupakan suami saya. Ibu tentu saja mungkin bisa jadi harus mencari, gitu kan? Cari, kemudian ditanyai, Bapak suaminya itu ya? Bapak suaminya Ibu ini ya? Tanyai satu persatu, kemudian ketemu orangnya, oke, ini berarti kalau gitu memang dibuktikan, oh di situ ada suaminya Bu X misalnya. Tapi kadang-kadang nggak cukup seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Mungkin ada cara lain untuk membuat seperti itu. Contoh yang paling gampang ya bisa jadi Ibu bisa kita bisa pinjam nomor teleponnya, pencet aja nomor teleponnya, di situ ada tulisannya nama suami, pencet di teleponnya. Ya kan? Nanti kalau kemudian di antara yang duduk di parkiran itu nadanya ada nada dering, diajak ngomong sebentar, oh itu kita bisa menduga bahwa ada kemungkinan dia adalah suaminya, gitu kan? Nah, walaupun itu bisa jadi dugaan itu belum tentu benar, tapi kita jadi sekali lagi di soal nomor 2, di contoh nomor 2 kita melihat sifat atau metodenya adalah ada faktorisasi, ada kekontinuan, ada derivatif atau naik turun maksimal minimal. Nanti kita lihat kenapa bisa seperti itu. Nah, yang kemudian contoh 3. Ini contoh 3. Di dalam kotak terdapat N kelereng merah dan M kelereng biru. Diambil M kelereng sekaligus. Jika probabilitas kejadian terambil 3 kelereng merah dan 2 biru sebesar 25/77, maka bilangan M terkecil dan N terkecil yang memenuhi adalah, ini yang dimaksud dengan bilangan M terkecil dan N terkecil maksudnya, ya berarti M-nya kalau dijumlahkan gitu, M dan N itu karena M terkecil, N terkecil, berarti kalau dijumlahkan terkecil tapi dalam posisi di mana betul-betul N-nya itu memenuhi itu. Jadi ini sekali lagi kalau memahami soal ini, ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Di dalam kotak terdapat N kelereng merah, M kelereng biru. Oh, kalau gitu gampang. Semua membaca itu pun paham gitu kan. Istilah kelereng dan diambil 5 kelereng sekaligus. Oke. Pertanyaan muncul. Apa maksudnya diambil 5 kelereng sekaligus ya? Jadi di dalam kotak ada N dan M. Mereka tercampur nggak tahu. 5 kelereng sekaligus ya berarti saya nggak peduli. Kan ada pengambilan satu persatu. Ya kan? Ada pengambilan satu persatu tapi sebanyak 5 kelereng. Kalau ini diambil 5 kelereng sekaligus, ambil. Kalau gitu kalau diambil sekaligus 5 kelereng apa maksudnya ya? Kalau 5 kelereng sekaligus berarti andaikan saya memiliki satu kelereng merah dan 4 kelereng biru, saya nggak peduli kelereng merah itu ada di posisi mana, pokoknya 5 kelereng itu 1 merah, 4 biru. Saya nggak bisa urutan, saya nggak memperhatikan urutan. Nah itu, jadi pengertian 5 kelereng sekaligus itu berarti saya mengabaikan urutan. Tapi bayangkan kalau saya mengambil satu persatu, 5 kelereng tapi satu persatu, maka saya bisa memperhatikan kalau saya mendapatkan 1 kelereng merah, 4 kelereng biru, masih mungkin satu kelereng itu terletak pada pengambilan pertama. Bisa pada pengambilan kelereng kedua, bisa pada kelereng ke-5. Dan seterusnya. Jadi konsep 5 kelereng sekaligus itu yang dimaksud adalah itu. Ada terminologi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, jika probabilitas kejadian diambil 3 kelereng merah dan 2 biru, nah ini yang saya katakan tadi. Berarti 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru, saya nggak peduli urutan, karena terambil 5-5-nya sekaligus. Maka bilangan M terkecil dan N terkecil yang memenuhi adalah, nah ini berarti Bapak Ibu adalah pertanyaannya mencari M dan N terkecil. Nah, ini kira-kira apa yang perlu kita perhatikan di sini? Nah, sekarang ini. Istilah kata kunci, diambil sekaligus, 5 sekaligus yang dimaksud ya. Probabilitas kejadian. Ini apa yang dimaksud probabilitas kejadian? Kemudian bilangan M terkecil atau N terkecil. Apa maksudnya? Nah, sesudah kita memahami soal, kemudian kita berpikir-pikir, oh kita mengatakan, oh ini metode pencacahan. Kira-kira gitu. Oh ini pakai kombinasi permutasi. Oh ini kira-kira pakai ruang sampel. Ya, itu baru dugaan. Tapi pertanyaannya sesudah itu, apa yang kita lakukan ya? Mungkin di antara kita ada yang mencoba satu persatu. Saya punya 5 kelereng, gitu. Kemudian saya mengambil gimana kalau M-nya 1, N-nya misalkan 4. Tapi kalau coba-coba seperti itu kan polanya sangat banyak. Itu kalau kayak gitu dicoba itu banyak sekali. Misalkan kita mempunyai, andai kan saya punya 10 kelereng. 10 kelereng mau apa ya? 10 kelereng itu bisa 3 merah, bisa 7 biru. Kemudian bisa 4 merah, 6 biru. Nah kalau gitu nanti tipenya jadi menyulitkan. Tapi melihat pola satu persatu, melihat pola parsialnya atau melihat pola khususnya, itu penting juga untuk apa? Untuk membangkitkan kita bisa secara induktif itu membuat pola walaupun tidak pasti itu benar, pasti itu tepat tidak.
Mohon maaf, waktunya masih 5 menit nih Pak Budi sebelum Oke, ya, oke. Ya, jadi itu saya kira. Nah, kemudian contoh keempat nih. Contoh keempat. Sebuah sekolah memiliki 2019 murid. Ini soal ini pasti dibuat 2019. Biasanya kan gitu, dicari yang deket supaya manis gitu dibuat seperti sesuai dengan tahunnya. Yang terdiri dari 1.219 perempuan dan sisanya laki-laki. Ini bahasanya juga agak sedikit unik ya. Kenapa tidak langsung aja 2019 kurangi 1219 itu ada kira 800 laki-laki. Kenapa sisanya laki-laki? Biarlah anak-anak berpikir. Jadi yang kecil kayak gini aja itu membuat mereka kreatif berpikir. Ini kira-kira sisanya berapa? Kalau nggak tahu sisanya kan ya otomatis lah, gitu kan? Kemudian akan dibuat formasi duduk melingkar. Kita sudah mulai membayangkan formasi duduk melingkar itu apa yang dimaksud ya? Yang melibatkan sejumlah siswa. Kata-kata sejumlah siswa itu berarti tidak semuanya, tidak semua, bisa jadi tidak semua 2019. Banyaknya siswa perempuan yang terlibat dibanding siswa laki-laki, sebesar 4 dibanding 3. Maaf, ini harusnya nggak ada titik. Jadi banyak yang terlibat itu antara perempuan dan laki-laki itu adalah 4 dibanding 3. Saya nggak tahu loh yang terlibat berapa, pokoknya sejumlah siswa. Tapi perbandingannya adalah 4 banding 3. Jika banyaknya pasangan 2 orang yang duduk berdampingan dihitung, jadi banyaknya pasangan 2 orang yang duduk berdampingan dihitung, ternyata pasangan yang bersebelahan itu yang sejenis, artinya dia laki-laki semua atau perempuan semua, itu banyaknya 2 kali lipat pasangan yang berbeda jenis. Berarti pasangan yang laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki, gitu kan? Kemudian tentukanlah maksimal banyaknya siswa yang dapat dilibatkan dalam membuat formasi tersebut beserta formasinya. Ini apa ini ya? Ini kayaknya kombinasi ini. Kombinatorik ini. Ini kira-kira kombinator. Ini nggak mungkin kaitannya dengan derivatif. Nggak mungkin kaitannya dengan kekontinuan. Gitu kan? Terus kemudian apa? Ini bisa kita coba-coba ini polanya. Ini kita coba, kita bisa melihat polanya. Ini kira-kira formasi duduk melingkar. Oh ya berarti sudahlah. Saya mau bikin 4 atau 5, terserah gitu ya. Mau 4 atau 5 tempat duduk terserah. Tapi yang jelas dia bentuknya melingkar. Oke, jadi seperti itu bentuknya. Ini kata-kata kuncinya apa? Nah ini sebagai latihan. Nanti bisa kita diskusikan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau seandainya ini ada sesuatu karena waktu kita singkat ya. Nanti kalau di dalam diskusi kita itu sebetulnya ada yang tidak jelas, nanti kita bisa diskusi di luar ini. Makanya ini justru di luar waktu kita untuk diskusi di tempat ini. Jadi kita bisa lewat email dan seterusnya. Nanti ini contoh 4 itu menarik, banyak hal yang nanti bisa kita kupas. Nah, sebetulnya ciri-ciri matematik itu apa gitu? Ciri-ciri matematik itu sebetulnya adalah logis, runtut, konsisten, konstruktif juga. Kemudian ada unsur konseptual, ada sistematik gitu. Dan kemudian kadangkala itu adalah aplikatif. Kadangkala berkaitan dengan kondisi nyata. Ini kalau sudah kondisi nyata ini kadangkala kita dari bentuk di luar harus kita formulasikan dalam matematik, kemudian kita eksekusi, kemudian kita terjemahkan ulang. Ini kadang-kadang sulit. Lebih sulit biasanya kalau aplikatif ini. Pak Widodo sesuatu yang aplikatif mungkin lebih karena beliau teorinya sudah sangat kuat sehingga dari dalam hal aplikatif itu biasanya sampai teori yang detail beliau kuasai. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh siswa. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau mau dari sisi kita memahami, tapi dari sisi siswa kita juga harus memahami. Satu, dia tindakan siswa itu adalah memahami soal. Tadi memahami soal sudah ada langkah-langkah. Gimana yang memahami soal? Istilah kalau seandainya mereka, ini mohon maaf nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngajar, kebetulan ada siswa yang dari, mohon maaf ini kebetulan dari daerah tertinggal, banyak sekali istilah-istilah yang dia tidak paham. Jadi kalau ada soal misalnya, kalau ada soal berbicara tentang kereta api, soal itu kemudian diberikan kepada anak Papua, mereka bisa jadi nggak ngerti loh. Artinya berapa ya kecepatan kereta per jamnya. Nah itu mereka nggak tahu kereta ini apa. Sebelum mereka mengeksekusi matematiknya, mereka akan bertanya, kereta itu bentuknya kayak apa? Ini yang perlu saya ceritakan bahwa pernah kejadian di IMO, di internasional, ada soal yang bunyinya gini. Di sana ada yang disebut dengan belalang. Belalang itu bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, suatu saat ternyata ada ada anak yang berasal dari Inggris, berasal dari Arab itu tidak paham apa arti belalang dalam bahasa Inggris ya, dia nggak akan. Terus kemudian karena soalnya harus dipahami oleh para siswanya, maka leadernya itu menerjemahkan belalang dengan sesuatu yang melompat. Karena apa? Karena mereka nggak pernah paham tentang belalang. Jadi soal itu bunyinya cuma kayak gitu. Kalau yang harusnya soal itu bunyinya belalang
itu melompat 2 ke kanan, 3 ke kiri, maka belalangnya itu diganti dengan sesuatu yang melompat. Sesuatu yang berjalan dengan cara melompat. Sekian ke kanan dan sekian ke kiri. Jadi seperti itu saja. Ini adalah beberapa konsep. Nah, Bapak Ibu yang perlu ditekankan adalah 3 ini, cara mencari sumber pelengkap. Ada literatur, diskusi dengan teman, bertanya pada guru, memanfaatkan SDM di luar lingkungan seperti medsos dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa langkah yang mungkin perlu kita pahami bahwa para siswa seharusnya melakukan itu. Termasuk bukan hanya para siswa sebetulnya, Bu. Mahasiswa, dosen, bahkan mahasiswa pun seharusnya melakukan ini. Termasuk mengecek ulang solusi dengan sejawat. Bisa dengan teman sebangku, dengan teman satu ruangan, bisa juga dengan teman di luar sekolah. Bisa juga dengan teman satu bimbingan tes. Dan jangan lupa, ini yang sekarang ini, akhir-akhir ini, anak-anak meninggalkan adalah membuat solusi atau resume. Dampaknya apa? Dampaknya kalau mereka jarang membuat resume, soal jarang IC itu mengakibatkan mereka, Pak, ada rumus cepatnya enggak? Nah ini yang jadi masalah. Jadi sekali lagi mereka ujungnya ini. Kemudian yang kedua, yang keenam yang sekarang lagi in mungkin, yaitu mengkomunikasikan melalui WA, email ataupun ruang belajar. Ini yang beberapa sikap yang berpengaruh terhadap solusi. Ini diantaranya ada keinginan kuat dan seterusnya, mandiri, ulet, tidak mudah menyerah. Saya kira ini yang jadi masalah. Ini sikap-sikap ini harus dikembangkan pada para siswa, termasuk juga kita kalau kita masih belajar. Saya pun juga masih belajar. Saya termasuk tipe orang yang pemalas. Jadi mungkin kurang ulet. Pak Budi, ya. Mohon mungkin terakhir. Halo? Halo Pak Budi. Ya? Mungkin terakhir waktunya. Okay. Ya, jadi ini yang kemudian sekarang persoalannya adalah saya langsung ke yang nomor 20 bahwa sebetulnya kita sudah, apalagi dengan new normal ini, sebetulnya kita dilatih untuk banyak memanfaatkan teknologi informasi. Termasuk tadi pada waktu saya diskusi dengan Pak Widodo, kita sedang mencoba meng-create suatu web yang memungkinkan para guru bisa diskusi melalui web dengan kita-kita, bisa saling berbagi. Nah ini diantaranya ada teknologi informasi kaitannya dengan bagaimana dengan FB-nya, WA, YouTube, Skype, kemudian ruang guru, ruang belajar juga. Ini yang sedang dikembangkan oleh direktorat kayaknya ruang belajar. Kemudian ada penggunaan software-software. Jadi ini semestinya yang dimanfaatkan sebanyak mungkin. Oke, ada maaf, ini mungkin yang ke-19 tadi yang belum saya sempat tampilkan. Ini ya, aktivitas pembelajaran yang penting adalah jangan lupa memberikan contoh nyata. Jelaskan secara runtut, kemudian ada soal berjenjang antara rutin, menantang, dan variatif. Sebaiknya juga ada unsur-unsur eksplorasi, investigasi, dan seterusnya. Kemudian hindari kesalahan konsep. Kenapa? Karena kalau konsep salah, mereka memahami istilah juga salah. Bagaimana mereka memahami soal secara utuh, bagaimana dia menemukan metode yang tepat. Ini agak sulit. Terus kemudian lagi, mari kita rencanakan tugas-tugas terencana itu sesuai dengan tingkat kesulitan, variasi, dan jumlah. Jadi jangan sampai jumlahnya berlebihan. Jangan sampai soal itu semuanya susah. Tapi jangan juga semua soal gampang. Jangan lupa variasinya dari itu, masa dari itu ke itu aja gitu. Kemudian yang ketujuh, ini yang mungkin yang terbaru adalah maksimalkan alat bantu atau alat bantu komunikasi dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ini share singkat gitu ya. Kalau detailnya nanti sebetulnya bisa kita diskusikan di luar forum ini. Saya kira itu saya kembalikan kepada Pak Rudi